Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini udah pada masuk belum ini? Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Oke, masuk semua ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak bisa membuka LKS-nya pada halaman 37. Silahkan. Sudah dibuka semua? Oke. Sudah dipelajari belum nih? Belum ya? Ya udah, kita bahas ya. Sifat jaiz Allah. Apa sih sifat jaiz Allah? Sifat jaiz Allah, kalau dari kata jaiz, jaiz artinya boleh, dapat, bisa. Dalam konteks ini adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya Allah bisa melakukan itu. Allah bisa melakukan apa saja apa yang dikehendakinya dan Allah bebas nggak melakukannya. Seperti rezeki, Allah memberikan kita rezeki, banyak atau sedikit harus kita terima gitu, dan kita wajib bersyukur akan hal itu. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah oleh Allah gitu. Apa sih contoh-contoh dari sifat jaiz itu? Yang seperti Bapak sebutkan tadi, yang pertama yaitu rezeki. Rezeki itu udah diatur oleh Allah, kita harus mensyukurinya, baik itu banyak ataupun sedikit. Kemudian yang kedua, seperti jodoh. Jodoh kita harus sabar menunggu, sabar ketika kita didapatkan jodoh yang kurang, nanti kita ajak bareng-bareng untuk belajar itu apa yang sesuai dengan syariat mungkin. Kemudian ada percaya bahwa harta dan jabatan itu hanya milik Allah. Maksudnya jabatan yang diberikan oleh kita seperti bapak-bapak presiden, bapak-bapak DPR itu diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menjabat. Kemudian mereka harus menggunakan dengan baik gitu. Mereka nggak boleh aku harus jadi gitu. Dalam artian obsesi mereka kelewatan gitu. Mereka harus rela ketika kalah dalam pemilihan ataupun akan terjadi kudeta. Walaupun kudeta gak baik ya, itu harus kita syukuri apabila emang kita kurang bijak dalam pemerintahan kita. Kemudian apa aja sih yang tertulis di Al-Quran mengenai sifat jaiz ini? Yang pertama ada yang di balik itu LKS-nya. Ada surat Yasin ayat 82 yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Nah, artinya sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia itu Allah, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Nah, ini menyebutkan bahwa Allah ketika ingin membuat sesuatu atau enggak melakukan sesuatu, itu terserah dia. Kun fayakun di sini diartikan bukan gini, Allah harus bilang kun fayakun gitu baru jadi. Allah tanpa menyebutkan kun fayakun pun Allah bisa melakukannya gitu. Nah, di sini dalam ayat 82 dari Yasin ini menunjukkan bahwa Allah gampang banget gitu. Kayak aku bisa melakukan semuanya gitu. Bahkan aku kalau ngomong aja itu jadi. Ini bukan hanya omongan doang. Allah menciptakan sesuatu, kalau udah menghendaki itu langsung jadi tanpa menyebutkan kun fayakun gitu. Kemudian kita juga diajarkan mengenai
akhlak kan, akhlak dan akidah. Akidah di sini menyangkut keimanan tentang sifat zat Allah katakanlah. Contoh ketika kita berpikir, ketika kita melakukan pemikiran bahwa Allah kok menciptakan jin dan syaitan gitu, kan harusnya manusia kan bakal masuk surga kalau gak ada mereka. Nah ini kita boleh memikirkan itu, akan tapi jangan kelewatan. Kita harus mempunyai tanggung jawab untuk mencari jawabannya itu. Kita nggak boleh menafsirkannya sendiri, kita nggak boleh menjawabnya sendiri, kecuali emang ada guru yang membimbing kita gitu. Bahkan beberapa ulama itu nggak boleh, mereka bilang mempertanyakan Allah ini, kenapa kok Allah gini itu kok gimana gitu, itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu akan memicu kelemahan iman kita gitu. Lebih baik kita hindari dulu deh pertanyaan-pertanyaan itu. Kita lebih baik memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah gitu. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Mungkin sudah dicukupkan karena mau jam istirahat. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.